berkenan hadir bersama-sama kita, hadir bersama-sama kami di sini dalam rangka sebuah bentuk ikhtiar kita semua untuk bisa membangun karakter anak-anak kita di masa milenial seperti ini. Bagi anak-anak kita sebagai generasi Z, anak-anak kita perlu kiranya dibekali ilmu agama yang dapat memberikan pengalaman berharga mereka dalam menjalani kehidupan yang serba cepat. Teknologi yang begitu mudahnya saat ini tentu itu memerlukan tanggung jawab kita semua, baik anak-anakku sekalian, tanggung jawab secara pribadi ya, bagaimana kita mengikuti zaman agar tidak terjebak pada hal-hal yang negatif. Dan bagi kita para bapak ibu guru dapat membekali diri untuk terus bisa menata anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang hebat, tetapi juga anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para tokoh yang berkenan hadir pada hari ini membersamai kami ya dalam kegiatan ini, dan kami juga terima kasih Pak sudah difasilitasi untuk menghadirkan ya narasumber ya ustadz yang luar biasa, ustadz yang secara nasional ya, tapi hari ini berada di tengah-tengah kita ya. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa, sehingga kepada anak-anakku sekalian saya berharap pada saatnya nanti ketika ustadz memberikan ceramahnya, mari kita dengarkan sama-sama, kita simak sama-sama ya, agar ini menjadi bekal bagi kita semua untuk melangkah lebih baik, melangkah menjadi generasi yang islami, generasi yang religius dan cerdas ya. Itu harapan kami. Ini adalah suatu bentuk ikhtiar kita semua anak-anakku sekalian ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian juga yang hari ini ya berkenan hadir mengikuti rangkaian kegiatan acara kita pada pagi yang berbahagia ini. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam acara ini, dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya, yang tidak mengenakan hati, atau mungkin dari sikap, tindak tanduk ataupun ucapan ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mari bersama-sama kita berharap ya agar kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai bekal bagi kita untuk di kehidupan selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Kota Bangor, kami ucapkan terima kasih. Ya, berikutnya marilah kita dengarkan bersama semutan Wakil Ketua Rohis 1 Kota Bangor kepada Ahmad Dayat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Kiai Haji Muda Asmar Lambo SHI SSO MSI FM. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu guru sekalian. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat
sehat, maupun kesempatan untuk menghadiri acara Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya mewakili segenap panitia Isra Mi'raj mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan remaja yang telah berpartisipasi membantu panitia hingga terlaksana acara seperti pada hari ini. Kemudian ucap terima kasih saya kepada Bapak Khairun Nas yang telah membimbing kami hingga terlaksananya acara pada hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada kata yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf karena masih baru proses belajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, berikutnya mari kita dengarkan bersama ceramah agama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema menyelami dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj untuk memperkuat iman di zaman milenial, yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ki Muda Haji Asmar Lambo. Kepada beliau saya hormat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terima ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya panjang umur, amin. Jadi anak soleh-soleha insyaallah. Jadi orang kaya insyaallah. Laki-laki yang semangat banget dapat jodoh yang soleha. Kalau jodoh aminnya gede banget. Mikirnya jodoh. Mainnya kayaknya. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Sama-sama kita muliakan kepala madrasah, kepala SMA 1 Kota Bangun. Benar ya? Sama-sama kita muliakan para guru, para pembina sekolah SMA Negeri 1 Kota Bangun, serta seluruh jajaran pendidik, panitia pelaksana kegiatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adik-adik sekalian yang cantik-cantik semua, Masya Allah.
Semua salawat dulu sebelum saya ceramah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Satu kali lagi tangan di atas. Salatullah salamullah salatullah sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf, suara saya agak terganggu. Biasanya kalau saya ceramah di TV One suara saya lantang ya. Setiap Sabtu Minggu akhir bulan saya live Damai Indonesia ku TV One jam 12.30, di sini jam 1.30 ya. Adik-adik sekalian silakan kontak TV Sabtu Minggu insya Allah. Ya, jumpa saya setiap bulan di TV One. Adik-adik sekalian, ceramah saya di Kalimantan Timur ini adalah hari terakhir, hari ke-15. Saya keliling di Kalimantan Timur. Saya baru tiba dari Tanah Suci Makkah, langsung terbang dari Jeddah ke kota Makassar. Dari Makassar saya terbang ke Jakarta, dari Jakarta saya terbang ke Balikpapan, sampai di Balikpapan saya langsung tabligh akbar, pagi, siang, malam. Keliling sampai Samarinda 3 hari, pagi, siang, malam, sampai saya ke daerah Barong Tongko. Masuk saya ceramah siang, malam, pagi, siang, malam ya. Sampai tadi malam saya masih ceramah. Jam 2 subuh saya naik perahu. Hujan deras, semua pakaian saya basah. Ya, saya sampai di sini jam 2:30. Tidur sejenak, subuh ceramah di Masjid Al-Jamal. Selesai itu pagi saya menuju ke sini. Jadi saya ceramah itu 3 kali sehari, seperti makan obat. 3 kali sehari. Makanya suaranya habis. Tapi jelas di belakang? Nah, di sini jelas nggak? Itu di belakang ada yang pakai songkok tobone. Nah, itu satu kampung saya itu. Pakai kembali deh, pakai kembali. Kita satu kampung ini. Ya. Saya aslinya suku Bugis. Ya, Bugis. Tapi aktif di Jakarta. Saat ini safari dakwah di Kalimantan Timur difasilitasi oleh Islamic Center Kalimantan Timur bekerja sama dengan Ikatan Dai Muda se-Asia Tenggara. Alhamdulillah saat ini saya bisa berada di tengah adik-adik sekalian. Mudah-mudahan silaturahmi ini menyebabkan kita panjang umur. Amin. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Amin. Anda sekalian, ilmu adalah cahaya. Demikianlah penjelasan syair Arab. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ini mic-nya kayaknya lobet, penceramahnya juga lobet, bahaya ini. Ilmu adalah makanya orang yang tidak berilmu zulm, gelap. Makanya kalau berilmu insya Allah bercahaya. Coba lihat guru-guru kita di depan, semua bercahaya.
Ada orang tua kita, Masya Allah, beliau memfasilitasi penginapan kita, Ustaz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Haji panjang umur, Insya Allah. Apa makna ilmu itu adalah cahaya? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekolah, tapi ilmunya Rasulullah bukan hanya sekedar cerdas intelektual, tapi Rasulullah cerdas spiritual. Cerdas itu ada dua. Ada namanya cerdas intelektual, ada namanya cerdas spiritual. Kalau kita sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, S3, S sampai S1, S2, S3, itu mencerdaskan otak, mencerdaskan intelektual, tapi belum tentu cerdas spiritual. Itulah sebabnya banyak pejabat sarjana korupsi. Itulah sebabnya banyak orang pintar iya. Kenapa? Karena otaknya cerdas, tapi hatinya kosong dengan kecerdasan spiritual. Nah, adinda sekalian, seharusnya kita semua di sini cerdas intelektual dan cerdas. Alhamdulillah, saya tidak pernah berhenti belajar. Saya kuliah dulu S1, 2 perguruan tinggi sekaligus. Saya mengambil jurusan hukum ekonomi syariah, merangkap mengambil jurusan sosial di 2 perguruan tinggi bersamaan. Selesai S1, saya kuliah S2, 2 perguruan tinggi bersamaan. Saya mengambil jurusan manajemen bisnis, dan yang kedua saya mengambil jurusan manajemen pendidikan. Jadi 2. Sekarang ini saya mengambil sebagai dosen berniden di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Cuma saya salah satu dosen termalas karena saya keliling ceramah, jadwal di TV juga, saya ngelola travel juga. Saya direktur travel perjalanan haji umroh, namanya Aslam Tour. Aslam itu nama saya, Asmar Lambo, bukan Sambo. Kalau Sambo sekarang udah mau dihukum, Bu, di luar ibu tuh. Ini adik, ini juga adik semua ya. Halo. Kalau menghadapi anak-anak sekolah begini susah. Kita ceramah otaknya melayang-layang keluar. Susah. Beda kalau barang laku kita ceramahin. Ya, pikirnya mati saja. Kalau begini kan pikirannya menggebu-gebu. Kita ceramah pikirannya perempuan. Aduh. Nah, ilmu ini adalah cahaya. Namun ilmu itu terbagi 2. Ada ilmu yang mencerdaskan intelektual, ada ilmu yang mencerdaskan spiritual. Pada pagi hari ini kita mencoba membuka nurani kita, bukan hanya membuka otak kita. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan tertinggi. Itulah yang didapatkan Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Nabi diperjalankan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Aqsa diangkat naik ke atas langit yang ke-7, kemudian naik ke Al-Mustawa, biasa juga disebut dengan Sidratul Muntaha, kemudian ketemu dengan Allah. Kemudian Rasulullah diberikan satu ilmu. Ilmu apa? Ilmu kecerdasan spiritual. Apa itu? As-salatu
mi'rajul mukminin. Salat itu adalah konektivitas antara hamba dengan Tuhannya. Itulah kecerdasan spiritual. Jadi Nabi itu cerdas spiritual. Spiritual itu dalam beberapa bahasa sinonimnya banyak. Spiritual biasa juga disebut dengan nurani. Nurani biasa juga disebut dengan insting. Ya, nurani itu bahasa Arab dari kata nur, cahaya. Nurani dua cahaya. Cahaya antara hamba dengan Tuhannya bertemu. Itulah yang disebut dengan nurani. Insting bahagian daripada spiritualisme. Jadi insting itu kecerdasannya luar biasa. Saya berikan adik contoh. Kalau cerdas intelektual itu mampu dikalahkan dengan kecerdasan spiritual. Coba kalau adik buat kopi atau buat teh. Tahu teh? Buat teh, ya. Sebelum buat teh, adik tulis di toples yang isinya garam. Tulisannya di situ, ini gula. Simpan di toples, ya. Kemudian ambil garam, ambil gula, satu toples juga. Ditulis di situ, ini garam. Kemudian simpan. Semut itu tidak pernah salah baca. Pasti ngambil gula. Padahal tulisannya garam. Kenapa semut ambil gula? Bukan ngambil garam, karena semut itu membaca dengan insting, bukan membaca dengan akal. Istri atau suami kalau mau buat teh, ibunya adek tiba-tiba datang mau buat teh. Kemudian dia lihat tulisannya, ini gula, isinya garam. Dia pakai itu. Kenapa? Karena dia membaca menggunakan akal, menggunakan kecerdasan intelektualnya, bukan insting. Kalau semut pakai insting. Anjing juga cerdas, bukan cerdas akal, cerdas insting. Coba kalau ada anjing, langsung kita ambil batu, langsung dia Kenapa? Karena anjing itu merasa dirinya mau dilempar. Kenapa dia tahu dirinya mau dilempar? Dia membaca menggunakan insting. Insting itu kalau manusia disebut spiritual. Makanya Nabi cerdas spiritual. Saat ini ada satu profesor yang paling cerdas di seluruh dunia. Belum ada kalah sampai sekarang. Dan mungkin sampai kiamat dunia tidak terkalahkan. Namanya Profesor Dr. Muhammad Google. Profesor Dr. Muhammad Google. Google ini tidak akan terkalahkan mungkin sampai kiamat dunia. Kenapa? Google itu mampu meramu semua ilmu. Cari apa saja di Google ada. Cari peci ada, cari baju ada, cari tentang ilmu pendidikan ada, cari tentang ilmu ekonomi ada. Tapi ada satu ilmu yang tidak ada di Google, yaitu menyaring yang baik dan buruk. Tidak ada. Di mana letaknya yang mampu menyaring kebaikan dan keburukan? Ada di dalam ilmu spiritual manusia. Itu yang tidak bisa diajarkan, kecuali kita hanya membangun iman di dalam hati kita. Itu makanya sekarang anak-anak semakin hari semakin kurang ajar. Sekolah tinggi-tinggi, semakin tinggi sekolah semakin tambah kurang ajar. Mau lihat kurang ajarnya anak-anak sekarang, mahasiswa saya. Bayangkan, dia naik motor, dia lewatin lampu merah, lewat lampu merah, dikejar sama polisi.
sama polisi, ditanya, kenapa kau lewati itu lampu merah? Kalau merah harus berhenti. Apa kata mahasiswa saya? Pak, saya belajar dari SD sampai kuliah, tidak pernah belajar merah artinya berhenti. Merah itu artinya berani. Saya berani melewati lampu merah. Pusing polisinya. Waduh, parah juga. Kalau bapak mau tilang saya, tilang dulu guru saya mulai SD sampai kuliah. Pusinglah polisi. Ini kan anak-anak sekarang semakin hari otaknya semakin pintar, kurang ajarnya semakin bertambah. Betul ya? Ini yang jadi masalah. Disekolahkan tinggi-tinggi, dikuliahkan sampai di Jakarta, ambil jurusan bahasa Inggris. Tahu-tahu orang tuanya di kampung tidak tahu bahasa Inggris, cuman bisanya bahasa Kutai, bahasa Banjar. Mentang-mentang kuliah di Jakarta, diteleponnya orang tuanya, Mama, hello, siapa kamu? Oh, anak mama sudah pintar bahasa Inggris. Kenapa nak? Ini mau minta duit lagi mah. Untuk apa? Meni mah meni. Untuk apa? Saya sudah bayar kau punya kuliah. Saya sudah bayar semua pembayaran SPP. Saya sudah bayar semua kau punya kontrakan. Apalagi yang mau kau bayar? Ma, saya sekarang sudah lulus ujian bahasa Inggris. Saya sekarang ada mau dibayar bahasa Inggris, namanya smoking. Apalagi itu smoking itu nah. Mama jangan banyak tanya, smoking itu bahasa Inggris mah. Mamanya transfer uang aja, anak saya sukses membayar lagi, namanya smoking. Ternyata smoking itu mau nggak ada uangnya, orang tua dipakaikan bahasa Inggris. Itu kan namanya kurang asem. Nah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang cantik-cantik ganteng. Ini persoalan. Anak-anak otaknya semakin cerdas, akan tetapi hatinya kosong dari iman. Akhirnya lahir dokter, bukan lagi salah suntik, tapi dokter suntik salah. Akhirnya lahir sarjana pendidikan, bukan lagi mengajar kebaikan, tapi dia selalu merusak otak anak-anak. Ini kan banyak sekarang. Makanya sekarang lahir polisi, bukan lagi salah tembak, tapi dia tembak salah. Kalau salah tembak ya wajar, tapi kalau tembak salah, itu ada kesengajaan. Nah ini terjadi karena semakin cerdasnya otak, tapi iman kosong dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan satu hadiah yang sangat mulia. Apa itu? Sholat. Kalau Ananda rajin sholat, Ananda pasti sukses. Kalau Ananda jaga sholat, Ananda pasti sukses. Kenapa? Belajar 24 jam, tidak ada jaminan pasti kita pintar. Betul tidak? Bekerja 24 jam dalam sehari, tidak ada jaminan pasti kaya. Tapi kalau menjaga sholat, Allah janji, ulaika humul muflihun. Pasti kamu beruntung, bahagia, selamat. Iya. Makanya jaga sholat. Saya ingin bercerita satu kisah. Ada seorang anak miskin, namanya Budi. Ada di sini namanya Budi? Angkat tangan nama Budi. 1, 2. Ya. Tapi kalau ini Budi anak orang kaya. Amin.
Kalau Budi yang saya maksud anak orang miskin. Sang Budi ini, dia adalah seorang anak yang rajin sholat. Karena orang tuanya memberikan satu ajaran kepada anaknya, "Nak, kamu boleh miskin. Nak, kita ini adalah orang yang berada di bawah. Kita tidak punya keluarga pejabat. Kita tidak punya keluarga orang hebat. Tapi nak, ketahuilah, sholat itu adalah milik orang yang beriman. Kalau mau sukses, nak, jaga sholat." Itu pesan orang tua. Sebelum berangkat ke sekolah, sholat duha dulu minimal 2 rakaat. Ada di sini sholat duha sebelum di sini? Muka-mukanya nggak ada. Ya, sholat duha 2 rakaat. Sepertiga malam bangun, mandi pakai parfum, hamparkan sajadah, sholat doa sama Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam langit bumi, Engkau yang menggenggam kekayaan. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang berkah sehingga saya nantinya bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu ya, biar berkah. Jangan ini laki-laki kalau bangun sholat tahajud kan lain diminta. Ya Allah, pertemukan jodohku yang soleh. Masih anak-anak mintanya jodoh, di sekolah nilainya kurang. Halo. Lanjut Budi. Budi adalah orang yang miskin, tapi dia punya modal rajin sholat. Maka suatu ketika sang Budi ini masuk di sekolah, yang di sekolah itu mau melakukan studi banding, mau perjalanan jauh nan jauh untuk pergi studi banding. Anggaplah mungkin dari Kota Bangun ke Samarinda. Dalam perjalanan melewati jalanan yang berliku-liku, dan sebelum berangkat ke tempat studi banding, seorang siswa dikenakan biaya, harus bayar bus, harus bayar villa untuk bermalam di sana. Nah, sang Budi ini tidak bisa bayar. Kenapa? Nggak bisa bayar. Temannya semua sudah membayar semua. Ya, Idris membayar, Soleh membayar, Harmono membayar, Bedu membayar, Ambotang membayar, Nur Hikmah membayar, Siti Fatimah membayar, Siti Kocak membayar. Semua temannya membayar. Ada Siti Kocak di sini. Semua temannya membayar, tapi dia tidak membayar. Kenapa? Nggak ada meni, nggak ada uang. Halo? Nggak ada uangnya, makanya nggak bayar. Setelah temannya bayar, si Budi ini pulang ke rumah, ngadu ke orang tuanya, "Ma, saya mau pergi studi banding. Kita ini harus membayar. Kita harus bayar. Saya nggak punya uang, Ma. Teman-teman saya semua sudah membayar. Saya belum membayar. Kasih uang dong, Ma." Apa kata mamanya? "Nah, saya nggak punya uang." Lalu bagaimana dong? "Nah, kamu bayar pakai sholat aja." Gimana ceritanya bisa dibayar pakai sholat? "Nah, kamu rajin sholat, kamu minta sama Allah biar kau bisa pergi studi banding." Si Budi tengah malam dia sudah bangun tahajud. "Ya Allah, saya mau pergi studi banding, tapi orang tuaku adalah orang miskin. Aku nggak ada uang, ya Allah." Pagi-pagi mau pergi sekolah, sudah mandi pakai baju, berangkatlah ke sekolah. Sampai di sekolah sudah datang bus untuk berangkat studi banding. Semua teman-temannya di absen naik bus yang sudah membayar. Cuma Budi yang tidak ada namanya karena belum membayar. Naiklah satu-satu di atas bus. Bus 1 sudah jalan, bus 2 sudah jalan, bus 3 sudah jalan, bus 4 singgah sejenak, kasih turun kaca. Budi, kenapa kau sendirian di situ tidak berangkat? "Saya belum membayar." "Oh, kalau begitu, dadah Budi, dadah." Jalanlah bus.
Budi menangis. Seakan-akan akan putus asa. Kenapa tidak berangkat studi banding? Menetes air matanya. Mana buktinya bayar pakai sholat? Semalam saya sholat, saya juga gak berangkat studi banding. Akhirnya Budi sendirian duduk di pinggir lapangan sekolah, masuk di musola, hamparkan sajadah, ambil air wudhu, dia sholat 2 rakaat. Selesai itu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Budi berdoa, ya Allah, Engkau penggenggam langit bumi, Engkau yang maha kuasa. Aku tidak punya uang, jadi aku tidak berangkat studi banding. Gimana nih ya Allah? Di mana Engkau ya Allah? Di mana pertolonganmu ya Allah? Selesai berdoa, Budi keluar dari musola, langsung pasang sepatu. Tiba-tiba ada mobil Mercy masuk ke lokasi sekolah. Sampai di depan Budi, diparkir. Turunkan kaca mobil. Ditanya Budi, kenapa kamu sendirian tidak pergi studi banding? Apa kata Budi? Maaf, saya tidak berangkat studi banding karena tidak punya uang. Ternyata mobil Mercy tadi orang kaya yang ingin mengantar anaknya pergi studi banding. Tidak mau anaknya naik bus biasa. Dia mau anaknya diantar pakai mobil Mercy. Akhirnya si Budi dipanggil, Budi, kau naik di sini temani anak saya, sama-sama kau pergi studi banding. Akhirnya Budi naik Mercy berangkat studi banding. Temannya macet di jalan, macet. Akhirnya banyak muntah-muntah. Si Budi lewat tol, terus 5 menit sampai. Nah, karena lewat tol, sampai di tempat untuk studi banding. Budi ini kan belum membayar. Si orang kaya ini menyewa villa termahal dan terbagus. Akhirnya orang kaya tadi ambilkan anaknya villa yang paling bagus. Si Budi disuruh juga, Budi, kau temani anak saya di villa ini. Akhirnya si Budi ini tinggal di villa yang mewah di sana. 15 menit kemudian semua bus sudah sampai. Semua bus sudah sampai. Budi sudah ada duduk-duduk di teras lantai 5. Temannya heran, itu Budi. Budi, kamu naik apa? Kenapa kau bisa ada di sini? Kau bayar pakai apa? Apa kata Budi? Saya naik tuh mobil Mercy. Kau bayarnya pakai apa? Saya bayar pakai sholat. Bayar pakai apa? Sholat. Di mana tempat kamu? Nih villa tempat saya. Mewah banget. Iya. Kau bayar pakai apa? Pakai sholat. Villanya bagus, mobilnya bagus, tanpa uang, tapi pakai sholat. Alhasil selesai studi banding, selesai aja deh, suara saya semakin habis. Selesailah studi banding, semua teman-temannya mau pulang, naiklah ke bus pulang semua. Si Budi sebelum pulang, orang kaya tadi maunya anaknya itu dibawa dulu belanja. Akhirnya dibawalah ke mall anaknya orang kaya itu. Sama-sama si Budi ke mall. Kemudian orang kaya ini belanja, dia belikan anaknya baju, semua dibelikan, makanan, pisah, semua dibelikan. Akhirnya Budi juga dibelikan. Apa yang dibelikan anak orang kaya tadi, Budi juga dibelikan. Pulanglah ke rumahnya si Budi, langsung dia bahagia ketuk-ketuk pintunya. Mama, assalamualaikum. Keluarlah mamanya, kaget. Dari mana kau bawa tentengan itu banyak? Kau beli pakai apa? Dengan santai dia jawab, Mama kan bilang beli pakai sholat. Makanya saya beli pakai sholat. Maknanya apa? Jaga sholat. Kalau jaga sholat, solusi akan diberikan sama Allah. Bahkan lebih baik daripada apa yang kita pikirkan.
Oke, anak-anak sekalian, rajin semua sholat ya. Amin. Amin. Semua rajin sholat, jangan tinggalkan sholat. Oke, semoga kita semua menjadi ahli-ahli sholat. Amin ya robbal Alamin. Oke, anak-anak sekalian, karena saya harus melanjutkan perjalanan pada pagi hari ini menuju ke kota Balikpapan, dan insya Allah sebentar sore saya terbang menuju ke kota Makassar. Insya Allah besok pagi saya terbang lagi ke Sulawesi Tenggara. Saya ceramah 3 malam, baru kembali ke Jakarta. Akhir bulan saya ceramah lagi di TV One. Doakan saya panjang umur dan diberi kesehatan. Insya Allah silaturahmi tersambung. Kalau kita tidak jumpa lagi di dunia, mudah-mudahan ketemu di akhirat. Insya Allah kita semua masuk surga. Amin. Anak-anak sekalian, saya lihat pakar sosial media semua. Saya aktif sosial media. Manajemen saya mengelola sosial media. Untuk sosial media pribadi saya, Ustadz Asmar Lambo di Instagram. Di TikTok juga ada nama saya Ustadz Asmar Lambo. Di Facebook juga ada Asmar Lambo. Jadi nama saya semua ada di sana. Yang penting upload yang positif. Jangan selalu mengiring hal-hal negatif. Upload yang baik-baik agar menularkan kebaikan, dan itu menjadi lumbung pahala buat kita semua. Amin. Sambung silaturahmi kita melalui sosial media, insya Allah. Anak-anak sekalian berkah hidupnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan bisa kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Asmar Lambo. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berdoa semoga kegiatan kita ini mendapatkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan hidayah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liustadina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilma ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita doakan bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
Hadirin yang kami hormati, dengan usainya pembacaan doa, maka usailah pula acara kita pada pagi hari ini. Oleh karenanya, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.